satu pertanyaan yang cukup menggelitik bagi banyak kalangan, khususnya kalangan muda, tentang apakah betul para habaib di Indonesia adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau betul, apa buktinya? Kalau betul, bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Nah, pengajian kali ini akan kita bagi menjadi dua. Bagian yang pertama, saya yang akan memaparkan tentang urutan bagaimana keturunan Rasulullah SAW itu berdasarkan bukti-bukti yang otentik masih ada wujudnya sampai hari ini, bahkan sampai kedatangan Imam Mahdi nanti. Nanti di bagian kedua, pembahasan tentang khusus tentang aneka ragam dari keluarga besar para habaib yang ada di Indonesia untuk kita mengenal lebih dekat bagaimana pencatatan mereka, bagaimana pembuktiannya tentang hubungan mereka dengan para habaib datu-datunya dari Yaman maupun dari Mekah sana. Itu akan dipaparkan nanti oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Sagaf. Karena beliau saya undang pada hari ini sebagai seorang pakar. Sekali lagi, beliau hari ini kita undang sebagai seorang pakar. Beliau beberapa kali diundang untuk menghadiri konferensi NASA, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Karena itu rugi sekali kalau ilmunya tidak kita ambil pada kesempatan hari ini. Jadi kita bagi dua. Nah, sekarang kita langsung mulai untuk menghemat waktu. Silakan semua perhatikan yang ada di papan tulis. Nah, bagi mereka yang mencatat nanti bisa mencatat. Kita mulai. Eksistensi habaib. Benarkah habaib Indonesia keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Untuk menjawab ini, ada 9 persoalan yang harus kita paparkan. Yang pertama, tentang fitnah Abtar. Yang kedua, tentang keturunan Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, eksistensinya. Yang ketiga, tentang keturunan Al Hasan dan Al Husain, apakah betul keturunannya sudah dihabisi, terbunuh semua saat terjadi tragedi Karbala. Kemudian yang keempat, tentang Imam Muhammad Al-Baqir dan Imam Ja'far As-Sadiq, apakah ini tokoh nyata atau tokoh fiktif? Siapa mereka sebetulnya dan apa hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang keenam, secara khusus kita akan bahas tentang tokoh yang bernama Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir sebagai datuknya para habaib yang ada di Nusantara. Jadi sebetulnya habaib di Nusantara ini pembuktiannya cukup dari Imam Ahmad. Kalau betul Imam Ahmad ini turunan Nabi, maka para habaib di Indonesia turunan Nabi. Kalau Imam Ahmad Al-Muhajir ternyata bukan turunan Nabi, maka berarti habaib di Indonesia juga bukan turunan Nabi. Jadi sekarang nanti kita fokuskan siapa itu Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu taala anhu. Siapa ulama yang kenal dengan beliau? Ulama mana? Apakah ulamanya itu otoritatif, dikenal oleh umat atau tidak, dalam kitab apa? Nanti akan kita bahas. Yang ketujuh, nanti kita akan berkenalan dengan tokoh yang bernama Al-Imam Muhammad Shahib Mirbah. Di sini nanti saya menjelaskannya hanya sepintas karena soal mendalamnya nanti Habib Ali Zainal Abidin yang akan lebih mendalam kalau sudah sampai Muhammad Shahib Mirbah ke bawah. Nah, setelah itu nanti kita juga akan berkenalan dengan Al-Imam Abdullah Al-Idrus. Kenapa saya pilih tokoh ini? Kenapa bukan Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran? Kenapa bukan Syekh Abu Bakar bin Salim? Kenapa kok yang dipilih justru Imam Abdullah Al-Idrus? Kenapa bukan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad atau Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Nanti kita akan lihat kenapa nama ini yang saya pilih untuk pembuktian pengkajian kita saat ini. Dan terakhir yang ke-9, itulah yang akan dibahas nanti dalam panjang lebar pada sesi yang kedua, insya Allah.
Nah, kita mulai dari yang pertama. Saudara, perhatikan kembali, jangan ada yang baca. Nanti kalau Anda baca, Anda nggak dengar. Ada saatnya dengar, ada saatnya baca. Baik, kalau begitu saya sembunyikan dulu. Nah, supaya fokus ya. Jadi ada tuduhan seperti ini. Ini sebetulnya tuduhan klasik. Nabi Muhammad itu kan tidak punya anak lelaki yang hidup yang meneruskan garis keturunannya. Karena beliau punya anak lelaki 3. Ada yang bernama Al-Qasim, makanya Nabi kunyahnya Abul Qasim. Ada yang namanya Abdullah. Abdullah itu punya 3 nama. Kadang-kadang disebut Abdullah, kadang-kadang disebut At-Tayyib, kadang-kadang disebut Tahir. Nah, sedangkan yang ketiga Ibrahim. Nah, ketiga putra Nabi ini meninggal sejak kecil. Nah, kalau Nabi tidak punya anak lelaki yang meneruskan garis keturunannya, dari mana zaman sekarang ada yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah? Itu bertentangan, yaitu dengan yang sudah lazim diketahui oleh umat manusia, bahwa yang namanya keturunan diambil dari garis bapak, bukan dari garis ibu. Nah, oleh karenanya, mesti ada pertanggungjawaban ilmiah. Harus ada pertanggungjawaban yang argumentatif berdasarkan Al-Quran dan hadis yang menunjukkan walaupun Nabi itu anak laki-lakinya sudah meninggal dunia sejak kecil, tetap keturunan Nabi tidak putus. Harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil, tidak boleh. Agama Islam ini agama yang indah, agama yang sangat menghargai dalil, hujjah. Utamanya hujjatun syar'iyyah. Nah, itulah, mari kita lihat saudara. Di zaman Nabi ada seorang kafir musyrikin yang bernama Al-As ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il ini punya anak banyak. Oh, dia bangga betul, punya anak lelaki banyak, punya keturunan banyak. Dan dia sering mengejek Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika kita punya Nabi, anak laki-lakinya yang terakhir Ibrahim meninggal dunia, diejek habis oleh Al-As ibn Wa'il bersama masyarakat kafir Quraisy. Di mana dia katakan, di tengah masyarakat ini, masyarakat perhatikan, Muhammad itu abtar. Abtar itu dalam bahasa Arab artinya terputus dari keturunan. Jadi orang Arab sudah menjadi tradisi kalau ada orang tidak punya keturunan laki-laki, putus keturunannya, dia disebut abtar. Itu bukan pujian, itu bukan. Itu hinaan untuk merendahkan. Jadi disebutlah Nabi abtar, Muhammad abtar, dan itu menjadi bahan tertawaan orang-orang kafir Quraisy. Ya, provokatornya ini Al-As bin Wa'il, saudara. Ya, ketika itu Nabi murung. Tapi Nabi murung bukan menyesal tidak punya anak laki. Nabi murung bukan karena menyesal hanya punya anak perempuan. Nabi sangat sayang terhadap anak-anak perempuannya. Tapi Nabi murung karena orang-orang kafir mendapat celah untuk caci maki beliau, saudara. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kekasihnya, nabinya, kecintaannya untuk bermurah durja hanya karena persoalan yaitu keturunan. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim utusannya yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, membawa wahyu dari Allah kepada Nabi. Nah, wahyu yang dibawa adalah surat Al-Kautsar. Jadi malaikat Jibril datang kepada Nabi membawa wahyu, menyampaikan wahyu Allah, di mana Allah berfirman, faqala ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Subhanallah. Langsung Allah yang jawab hinaan tadi. Langsung Allah yang jawab cemoohan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir kepada kekasihnya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah menyatakan kepada Nabi, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah mengaruniakan, kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Al-Imam Al-Fakhrur Razi dalam kitab tafsirnya, saudara, ini kitab tafsir Imam Fakhrur Razi yang sangat terkenal, saudara, di mana kitab tafsir Al-Imam Al-Fakhrur Razi
di dalamnya ada pembahasan tentang makna Al-Kautsar. Saya ringkaskan di depan Anda, sudah terpampang di layar, di mana Al-Imam Fakhrul Razi dalam tafsirnya menyebut ada 15 makna untuk kata Al-Kautsar. Ada 15 makna, 15 tafsir. Yang pertama, ismu nahrin fil jannah, nama sungai di surga. Jadi kalau Anda nanti baca tafsir ada mengartikan Al-Kautsar itu sungai di surga, jangan kaget, memang ada tafsir semacam itu. Yang kedua, haud, itu kolam milik Nabi di surga, yang itu merupakan sumber air daripada sungai yang ada di surga yang disebut tadi, saudara. Yang ketiga, ada lagi yang mengartikan yang dimaksud Al-Kautsar adalah auladun Nabi, anak cucu Nabi. Jadi tafsirnya, sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau ya Muhammad Al-Kautsar. Yang pertama, kami berikan kepadamu suatu sungai di surga, namanya Al-Kautsar. Kali yang kedua, kami berikan kepadamu kolam tempat kau berkumpul dengan anak cucumu di surga. Sedangkan yang ketiga, kami berikan kepadamu keturunan yang banyak yang tidak terputus. Itu makna Al-Kautsar. Makanya saya berikan warna merah. Saya bedakan dengan yang lain karena itu yang akan kita bahas. Jadi artinya saya hanya ingin menunjukkan bahwa kata Al-Kautsar diartikan anak cucu Nabi itu bukan mengada-ada. Itu bukan karangannya habaib, bukan. Itu memang pendapat para mufassirin, pendapat para ahli tafsir. Nah, sebab kadang-kadang dia ada yang pikir, ini habaib rekayasa nih, buat-buat aja tafsir sendiri. Enggak, ini tafsir ulama, sudah. Makanya saya tunjukkan ini tafsir dari kitab Mafatihul Ghaib. Itu tafsir daripada Al-Imam Al-Fakhrul Razi. Nah, sedangkan yang keempat, ada lagi yang menafsirkan Al-Kautsar itu ulama ummah. Artinya sesungguhnya kami berikan kepada engkau ya Muhammad ulama yang banyak untuk membimbing umatmu. Sedangkan yang kelima, an-nubuwah. Yang dimaksud Al-Kautsar nikmat yang banyak itu nubuwah. Nabi dikaruniakan nubuwah oleh Allah. Itu nikmat yang luar biasa, an-nubuwah. Nah, kemudian yang keenam, ada juga yang mengartikan Al-Kautsar itu maksudnya Al-Quran. Allah memberikan nikmat yang terbesar, yaitu Al-Quran kepada Nabi. Yang ketujuh, ada lagi yang menafsirkan Al-Kautsar itu Al-Islam. Maksudnya agama Islam ini adalah karunia Allah kepada Nabi dan umatnya, merupakan karunia yang terbesar. Yang kedelapan, Al-Atba wal Asya, yaitu Allah memberikan kepada Nabi pengikut dan pecinta yang banyak. Kemudian yang kesembilan, Al-Fadail Al-Kathira, Allah memberikan kepada Nabi aneka ragam keutamaan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Yang ke-10, Ri'atul Dzikr, artinya Allah berikan kepada Nabi namanya banyak diingat orang setiap saat di mana-mana. Al-Kautsar, sampai nggak putus sudah orang mengingat nama Nabi. Dalam azan ada nama Nabi, dalam sholat ada nama Nabi, dalam sholawat ada nama Nabi, nggak putus. Nama Nabi selalu disandingkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke-11, Al-Ilm. Jadi artinya kami berikan kepada engkau ya Muhammad ilmu yang luas, ilmu yang banyak, yang luar biasa. Jadi itu ilmu juga merupakan salah satu karunia Allah kepada Nabi. Sedangkan yang ke-12, Al-Khuluqul Hasan. Jadi artinya ditafsirkan, sesungguhnya kami berikan kepada engkau Al-Kautsar ya Muhammad, yaitu Al-Khuluqul Hasan, akhlak yang begitu baik, akhlak yang begitu mulia dan agung, sampai Nabi menjadi manusia yang termulia akhlaknya. Sementara yang ke-13, Al-Maqamul Mahmud, yaitu As-Syafa'ah. Sesungguhnya kami berikan kepada engkau ya Muhammad kedudukan yang begitu tinggi dan terpuji, dialah As-Syafa'ah, yaitu untuk memberikan syafaat kepada umatnya nanti di hari akhir. Sudah, itu juga luar biasa nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang ke-14, yang dimaksud Al-Kautsar, ya surat Al-Kautsar itu sendiri. Maksudnya aku berikan kepada engkau ya Muhammad surat Al-Kautsar ini. Sedangkan yang ke-15, Jami' ni'amillah, digabungin semua sudah. Jadi kata Imam Fakhrul Razi dalam kitabnya, ini nggak ada yang salah, 15-15 benar semua. Emang Nabi dapat itu semua, saudara. Artinya Allah katakan kami berikan kepada engkau yang Muhammad nikmat yang banyak.
yang tidak terputus. Nikmat ada sungai di sorga, ada kolam di sorga, anak cucu yang tidak terputus, ulama yang banyak yang akan menjaga umat Nabi, nikmat kenabian, nikmat Quran, nikmat Islam, nikmat pengikut yang begitu banyak, nikmat keutamaan-keutamaan, nikmat nama yang selalu disebut ada umatnya sepanjang zaman, nikmat ilmu, nikmat akhlak yang agung, nikmat syafaat, nikmat surat Al-Kautsar, semua nikmat Allah berikan kepada Nabi. Berarti di dalamnya termasuk nikmat punya keturunan. Apalagi ayat ini diturunkan gara-gara itu, saudara. Jadi kalau tiba-tiba ada orang, ini ada 15 tafsir, yang 14 diambil, yang nyangkut keluarga Nabi dia diambil, salah besar. Justru makna yang menyangkut keturunan itu yang paling utama. Kenapa? Karena itu adalah sababun nuzul. Nah kalau dia punya sababun nuzul, berarti dia punya makna khusus. Sudah, walaupun al-i'tibar tetap diumumin lafzi. Boleh kita maknakan sampai 15 makna, 100 makna, silakan. Tapi jangan coba-coba menghapus makna bahwa Al-Kautsar salah satunya adalah jaminan dari Allah kalau keturunan Nabi tidak akan terputus. Nah ini diperkuat dengan ayat yang terakhir. Jadi setelah Allah nyatakan sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau Al-Kautsar ya Muhammad dengan 15 makna tadi, termasuk keturunan yang tidak terputus, fasholli li rabbik. Karena itu sholatlah untuk Tuhan sebagai tanda rasa syukur. Wanhar, dan berkorbanlah untuk Allah sebagai tanda rasa syukur. Syukur Allah berikan nikmat yang begitu banyak. Di ayat yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu ya Muhammad, yang mencaci makimu, yang menghinamu, yang mencemoohkanmu, yang mengatakan engkau itu abtar, huwal abtar, dia yang abtar, bukan engkau. Masya Allah. Ini jaminan dari Allah. Itu orang-orang kafir Quraisy yang hina Nabi, saudara, mereka yang abtar, bukan Nabi. Putusan mereka, turunan mereka yang akan terputus, bukan turunan Nabi. Nanti kita lihat bagaimana Al-Imam Fakhrul Razi menyoroti persoalan ini, saudara. Ada babnya yang berikutnya. Jadi pada tahap ini, saudara, kesimpulan yang kita ambil ada jaminan dari Allah. Keturunan Nabi tidak akan terputus, saudara. Walaupun Nabi tidak punya anak laki-laki yang hidup sampai dewasa untuk melanjutkan keturunannya. Walaupun anak Nabi yang hidup sampai dewasa punya keturunan hanya anak perempuan. Ini jaminan dari Allah. Pertanyaan yang kedua, jaminan Allah itu pasti, jaminan Allah itu mutlak. Mustahil Allah berdusta, mustahil Allah berbohong. Pertanyaannya, kalau Allah sudah jamin Nabi punya keturunan, lalu dari siapa datangnya keturunan Nabi? Untuk menjawab ini kita masuk yang kedua, saudara. Dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka Nabi menyampaikan hadisnya kepada para sahabat. Nabi nggak berani menjamin diri sendiri kalau tidak ada jaminan dari Allah. Sekarang Allah sudah jamin, jadi turunan Nabi dari siapa nih? Apa dari Ummu Kulthum, apa dari Ruqayyah, atau dari siapa? Yang mana dimaksud turunan Nabi, saudara? Nah, di sini saudara Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan sebagaimana diriwayatkan para ulama hadis seperti Al-Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, Al-Imam Abu Ya'la dalam kitab Musnadnya. Di antaranya satu, Nabi bersabda, qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam yantamuna ila asal illa walad Fatimah fa ana waliyuhum wa ana asabatuhum. Saudara, kata Nabi, setiap anak keturunan Adam itu dinisbahkan kepada asobahnya, garis laki-laki, illa walad Fatimah, kecuali anaknya Fatimah. Fatimah yang dimaksud adalah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan fa ana waliyuhum, akulah tuan mereka, wa ana asabatuhum, dan akulah asobah, garis daripada keturunan untuk mereka. Ini hadis, saudara. Jadi bukan para habaib narang-narang, bukan habaib ngaku-ngaku, oh itu keturunan Nabi dari Fatimah itu sahabat. Enggak boleh habaib ngaku begitu kalau nggak ada hadis Nabi, saudara. Enggak boleh habaib ngaku begitu kalau nggak ada jaminan dari Allah, saudara. Tapi karena ada jaminan dari Allah, ada jaminan dari Rasul, habaib pun nggak boleh nolak. Jadi kalau ada habaib yang bicara bahwa kami keturunan Rasulullah, bukan mereka ngaku-ngaku, tidak. Tapi ini merupakan sesuatu yang sudah dijamin ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya.
Hadis yang berikut, Nabi mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli bani ummin asabatu illa bani Fatimah fa ana waliyuhuma wa asabatuhuma. Setiap anak keturunan seorang wanita, seorang ibu, maka ada asabah ke garis ayahnya. Illa ibn Fatimah, kecuali kedua anak Fatimah. Fa ana waliyuhuma, akulah ayah dari kedua anak tersebut. Maksudnya Al-Hasan wal Husain, dan akulah asabah mereka. Ini hadis Nabi, saudara. Dan di hadis yang lain lagi, Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan sebagaimana disebutkan dalam kitab Kanzul Ummah juz ke-6 halaman 216. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, innallaha ja'ala dzurriyyata kulli nabiyyin min sulbihi wa ja'ala dzurriyyati fi sulbi hadha. Wa asyara ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah menjadikan keturunan setiap nabi dari tulang sulbinya, dari sulbi keturunannya. Nah kemudian kata Nabi, wa ja'ala dzurriyyati, dan Allah menjadikan dzurriyyaku fi sulbi hada, di tulang sulbi orang ini. Siapa yang ditunjuk oleh Nabi? Yang ditunjuk oleh Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi lagi-lagi saudara, ini penjelasan. Jadi bukan satu hadis. Ada banyak dan beberapa hadis Nabi sampaikan itu. Ini sebagai penjelas isi kandungan Al-Kautsar tadi. Al-Kautsar menjamin turunan Nabi tidak akan putus. Tapi turunan itu dari mana? Hadis ini yang menjelaskan. Keturunan itu dari putri Nabi Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Nah kemudian kita lihat tadi hadis yang lainnya. Nabi mengatakan, kullu sababin wa nasabin yanqati'u yawmal qiyamah ma khala sababi wa nasabi wa kullu bani unta asabatuhum li abihim ma khala walada Fatimah fa inni abuhum wa asabatuhum. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Kullu sababin wa nasabin, setiap hubungan dan setiap nasab garis keturunan yang qati'u yawmal qiyamah, semua putus di hari kiamat. Ma khala sababi wa nasabi, kecuali hubunganku dan nasabku, kata Nabi. Wa kullu bani unta, dan setiap anak wanita, itu anak dari seorang wanita, anak dari seorang ibu, saudara. Di sini dikatakan asobatuhum li abihim, maka garis asobah mereka ke bapak mereka, bukan ke ibu mereka. Ma hala walada Fatimah, kecuali dua putra Fatimah. Fa inni abuhum, aku adalah ayah mereka, dan aku adalah asobah mereka. Yang menarik, ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di akhir kepemimpinannya, ketika usianya sudah mulai senja, sudah tua umurnya sudah, datang ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu untuk melamar Ummu Kulthum. Siapa itu Ummu Kulthum? Putri Siti Fatimah yang paling bungsu, masih gadis, remaja. Dilamar oleh Sayyidina Umar kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menjawab kepada Sayyidina Umar, ya Umar, innahu saghira, innaha saghira. Aku punya anak ini masih kecil, baru gede. Tapi apa dikatakan oleh Sayyidina Umar? Wallahi, demi Allah, aku melamar kau punya putri bukan karena muda atau cantiknya, bukan karena hawa nafsu, tapi aku mendengar hadis dari Nabi, setiap hubungan dan setiap nasab terputus di hari kiamat kecuali hubunganku. Karena itu aku melamar putrimu ya Ali, hanya untuk menjamin hubunganku tidak putus dengan Nabi dengan menikahi salah seorang cucunya. Sayyidina Umar Quraisy, saudara, jangan lupa ya, Sayyidina Umar juga termasuk bangsa Quraisy. Sayyidina Ali juga Quraisy. Quraisy dengan Quraisy satu kufu, saudara. Apalagi ketika itu memang turunan Nabi belum banyak, masih terbatas sekali. Nah, karena itu alasan Sayyidina Umar, akhirnya lamaran tersebut diterima oleh Sayyidina Ali. Karena alasannya alasan akhirat, alasannya alasan agama, alasannya bukan alasan hawa nafsu, saudara. Begitu dinikahkan, apa Sayyidina Umar mengatakan kepada para sahabat, ala tuhannun, ala tuhannun. Nabi kata Sayyidina Umar, apakah kalian tidak mengucapkan selamat kepadaku? Sahabat, kalian tidak mengucapkan selamat kepadaku? Sami'tu Rasulullah yaqul,
setiap hubungan dan nasab terputus hari kiamat. Illa salabi wa nasabi, kecuali hubunganku dan nasabku. Nah, jadi di sini saudara, berdasarkan hadis-hadis ini ada bukti bagaimana Sayyidina Umar sendiri mengakui, Sayyidina Ali sendiri mengakui bahwa turunan Fatimah adalah turunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengakuan Sayyidina Umar dengan pengakuan Sayyidina Ali ini merupakan bagian daripada Al-Khulafaur Rasyidin. Ini punya kedudukan tinggi di dalam urusan argumentasi sebagai hujjatun syar'iyyah. Oleh karena itu saudara, ijma sepakat semua sahabat Nabi, sepakat semua tabi'in, sepakat semua tabi'in, sepakat seluruh ulama dari mazhab manapun, mau Sunni, mau Syiah, saudara, tidak ada perbedaan bahwa anak keturunan Fatimah Zahra itulah yang dimaksud keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau zaman sekarang ada yang coba-coba mengatakan turunan Fatimah Zahra bukan turunan Nabi, berarti dia sudah menolak Al-Quran, berarti dia sudah menolak hadis Nabi, dan berarti dia sudah menolak ijma ulama. Dan itu berbahaya. Kalau itu dia lakukan dengan sengaja, sudah. Lain halnya kalau dia bodoh, lain halnya kalau dia tidak tahu apa-apa. Ma'zur, orang bodoh, sudah. Tapi kalau itu dilakukan dengan sengaja, hati-hati. Itu bisa mengantarkan kepada kekufuran. Karena menolak yang qat'i dari Al-Quran, menolak yang qat'i dari hadis Nabi, menolak yang sudah diijma sepakatkan oleh ulama. Dan itu merupakan sumber hukum bagi ahlus sunnah wal jamaah. Al-Quran, as-sunnah, al-ijma, tiga-tiganya sepakat bahwa turunan Fatimah Zahra adalah turunan Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, sekarang kita masuk yang ketiga. Informasi sejarah. Saudara, Anda boleh buka kitab tarikh yang mana saja. Anda boleh buka kitab tarikh Ibn Katsir yang judulnya Al-Bidayah wan Nihayah. Anda boleh buka kitab tarikh saudara Ibn Katsir yang judulnya Al-Kamil fi Tarikh. Anda boleh juga buka tarikh Ibn Khaldun. Anda boleh buka tarikh Al-Dhahabi. Anda boleh buka tarikh Ibn Asakir. Anda boleh buka tarikh Al-Khatib Al-Baghdadi. Anda boleh buka seluruh kitab tarikh yang mana saja. Makanya sini saya akan sebutkan lagi satu persatu itu kitab saudara, di mana dalam kitab-kitab tarikh tersebut disebutkan tentang anak keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Artinya sejarah mencatat Sayyidina Hasan itu memang ada, dan Sayyidina Hasan itu memang punya anak, mau laki mau perempuan, dicatat oleh sejarah sudah. Nah, di antaranya yang tercatat Sayyidina Hasan punya 11 putra dan 1 putri. Nama-namanya yang putra Abdullah, Qasim, Al-Hasan Al-Muthanna, Zaid, Umar, Abdullah, Abdurrahman, Ahmad, Ismail, Husain, Agir, dan yang perempuan bernama Ummu Hasan. Ini yang dicatat oleh sejarah. Dari 12 nama ini hanya 1 yang punya keturunan sampai hari ini, saudara. Dialah Al-Imam Sayyidina Hasan Al-Muthanna. Ini kakek daripada Muhammad An-Nafsus Zakiyah yang pernah melakukan perlawanan terhadap penguasa yang zalim di zaman beliau, dan beliau yaitu memimpin umat untuk melakukan perlawanan terhadap kezaliman penguasa. Dan ketika itu Al-Imam Malik memberikan baiat dan mendukung beliau, sudah. Bahkan Al-Imam Malik menyuruh semua pengikutnya, muridnya, berikan baiat kalian kepada Muhammad An-Nafsus Zakiyah, ikut kalian berjuang bersama Muhammad An-Nafsus Zakiyah, dan seterusnya. Artinya sejarah menjadi saksi, sejarah menjadi bukti ada keturunan Sayyidina Hasan yang hidup di zaman Imam Malik, memimpin umat melakukan perlawanan terhadap penguasa zalim. Ini bukti kalau turunan Sayyidina Hasan tidak habis terbunuh di padang Karbala. Kalau keturunan Sayyidina Hasan terbunuh di padang Karbala, dari mana itu Muhammad An-Nafsus Zakiyah lahir? Jadi kita mesti cerdas untuk membaca sejarah dan menjadikannya sebagai bukti kalau turunan Sayyidina Hasan tetap ada. Tidak benar tuduhan yang mengatakan keturunan Sayyidina Hasan ikut pamannya Sayyidina Husain dan semua terbunuh di padang Karbala. Tidak betul. Nah, jadi silakan baca tuh kitab-kitab tarikh yang tadi sudah saya sebutkan. Sudah baca. Di sana ada judul-judulnya tentang Sayyidina Hasan, tentang Sayyidina Husain, tentang padang Karbala. Disebutkan nama-nama keluarga Nabi yang selamat dari pembantaian padang Karbala. Jadi kalau kita nggak ngerti sejarah, jangan sembarangan ngomong.
Kalau nggak baca kitab sejarah, jangan sembarangan untuk memberikan pernyataan. Jangan mengatakan keturunan Nabi semua sudah mati di padang Karbala. Sejarah mana yang dia baca? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu tercatat dalam sejarah beliau punya 6 putra dan 3 putri. Putranya adalah yang pertama Muhammad, kedua Ja'far, ketiga Abdullah, keempat Ali al-Akbar, kelima Ali al-Awsat, keenam Ali al-Asghar, ketujuh Zainab, kedelapan Sukainah, kesembilan Fatimah. Dari anak-anak beliau ini saudara, yang selamat dari pembantaian Karbala, padahal dia hadir di padang Karbala, ada di padang Karbala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah Ali al-Awsat yang kita kenal dengan nama Ali Zainul Abidin. Namanya Ali Zainul Abidin, julukannya Zainul Abidin, hamba yang bagus, hamba yang zain, saudara, hamba yang thayyib. Nah, dijuluki juga As-Sajjad. Kenapa dijuluki As-Sajjad? Karena banyak sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama aslinya Ali al-Awsat. Inilah datuknya para habaib dari garis keturunan Sayyidina Husain. Nah, jadi Ali al-Awsat ini selamat, tidak terbunuh. Namanya ada di seluruh kitab-kitab tarikh, saudara. Saya tidak sebutkan di sini kitab-kitab tarikh. Kalau saya tulis nggak muat. Kitab tarikhnya ada ratusan, ada ribuan kitab. Saya tulis itu judul semua nggak muat di sini. Nah, jadi Anda baca kitab tarikh yang mana saja, tapi ingat, kitab tarikh yang menjadi yang otoritatif, anti otoritatif, kitab tarikh yang menjadi marji, yang muktamad, yang menjadi rujukan, seperti Khalid ibn Katsir, Khalid ibn Katsir itu otoritatif, Khalid ibn Khaldun, dan seterusnya. Silakan baca, semua nama-nama ini disebutkan, dan juga disebutkan bahwa mereka lah yang melanjutkan keturunan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya saya tulis, jangan sepakat ahli sejarah bahwa keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak semua terbunuh di padang Karbala. Ya, mereka banyak yang terbunuh di padang Karbala. Ya, mereka banyak yang dibantai di padang Karbala. Ya, itu sudah kita paparkan pada tahun yang lalu di majelis ini pada saat kita bicarakan tentang tragedi Karbala ketika kita memperingati Asyura tanggal 10 Muharram. Nah, saya sudah paparkan itu dalam panjang lebar, jadi saya tidak perlu ceritakan lagi kejadiannya. Yang keempat, sekarang mari kita lihat tentang Al-Imam Muhammad Al-Baqir, putra dari Imam Ali Zainal Abidin. Tadi kita sebut nama Ali Zainal Abidin yang paling bawah, perhatikan. Itu Imam Ali Zainal Abidin, saudara, punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Baqir, saudara. Jadi kita mesti cari bukti. Mana buktinya Al-Baqir itu Ahlul Bait, turunan daripada Ali Zainal Abidin. Mana pengakuan ulama kalau dia merupakan a'immah daripada Ahlul Bait. Kemudian Muhammad Al-Baqir punya anak lagi, Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Ini juga kita mesti cari bukti. Mana buktinya kalau As-Shadiq itu adalah anak Al-Baqir dan kedua-duanya merupakan ulama besar dari kalangan keluarga Nabi? Nah, ini mesti kita cari, saudara. Ternyata lagi-lagi nggak usah repot-repot cari, saudara. Anda buka semua kitab tarikh yang saya sebutkan tadi, nama kedua orang ini, saudara, ada di hampir seluruh kitab sejarah yang ada. Tidak ada satu ulama tarikh pun yang menyebutkan nama kedua orang ini. Kenapa? Karena kedua orang ini kasyaf. Kedua orang ini bagaikan matahari. Artinya bagaikan matahari, namanya dikenal, orangnya dikenal, ilmunya dikenal, akhlaknya dikenal, pengikutnya juga banyak di mana-mana. Mustahil ahli sejarah tidak kenal dia, saudara. Oleh karena itu, semua kitab tarikh ada menyebut nama Al-Imam Muhammad Al-Baqir dan Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu taala anhuma. Salah satunya di kitab tafsir saja. Jangan kitab sejarah, kitab tafsir saja kita lihat. Al-Imam Al-Fakhrur Razi dalam kitab tafsirnya yang saya pegang ini, saudara, juz 16 di halaman 125. Apa beliau katakan di sini? Begitu beliau lagi bahas pendapat yang ketiga, Al-Kautsar itu artinya auladun Nabi, anak cucu Nabi, saudara. Apa beliau katakan? Qalu, para ulama itu berkata, li'anna hadhihi surah. Kenapa Al-Kautsar diartikan anak keturunan Nabi? Qalu, para ulama itu berkata dengan alasan li'anna hadhihi surah, karena surat ini innama nazalat, sesungguhnya turun raddan ala man aba
alaihi salam di adamil aula, sebagai rad, sebagai jawaban terhadap orang yang menghina Nabi, mencemoohkannya di mana Nabi tidak punya, yaitu anak laki-laki yang umurnya panjang. Fal makna, sehingga dengan demikian makna al-Kautsar dari surat tadi adalah, saudara, fal makna annahu yu'tihi nasar. Berarti surat Inna A'tainakal Kautsar itu maknanya, tafsirnya, jaminan dari Allah bahwa Allah akan memberikan Nabi keturunan, saudara. Nah, kemudian yang menarik apa kata Imam Fakhrul Razi? Perhatikan baik-baik ke depan semua layar, saudara. Kata Imam Fakhrul Razi, summal alamu mumtari'un minhum. Dengan jaminan Allah ini, akhirnya alam dunia ini penuh dengan keturunan Nabi. Penuh, muntarik, penuh. Di mana-mana ada keturunan Nabi. Terus selanjutnya beliau katakan, walam yabqa min Bani Umayyah fi dunya ahadun ya'babi. Sementara Bani Umayyah yang rajin ngebunuhin turunan Nabi, satu pun saat ini sisanya nggak ada di dunia. Ini Imam Fakhrul Razi yang ngomong, sudah. Bukan habaib, bukan. Kalau habaib yang ngomong nanti juga habaib sentimen, dendam aja sama Bani Umayyah. Bukan. Ini bukan urusan sentimen dan dendam, bukan, saudara. Ini fakta sejarah. Seorang imam tafsir mengatakan Allah menjamin turunan Nabi tidak terputus. Banyak buktinya, kata Imam Fakhrul Razi. Sekarang ini di zaman saya, zaman Imam Fakhrul Razi, saudara, turunan Nabi ada di mana-mana. Mumtalik, al-alam mumtalik. Ini alam dunia penuh keturunannya di mana-mana. Padahal dibunuhin di mana-mana. Padahal dikejar-kejar, dibunuh. Saudara, berapa banyak turunan Nabi yang dibunuh? Setelah Adam Karbala, masih ada Imam Zaid yang dibunuh. Kemudian anaknya Yahya juga dibunuh. Kemudian ada Muhammad an-Nafsu Zakiyah juga dibunuh, saudara. Kemudian Musa al-Kadzim juga dibunuh, saudara. Musa al-Kadzim itu putra daripada Ja'far as-Shadiq. Ditangkap oleh khalifah karena merasa takut tersaingi, saudara. Dipenjarakan sampai meninggal dunia dalam penjara. Jadi bagaimana imam-imam Ahlul Bait ditangkap, dianiaya, dikejar, dibunuh. Segala logika, mestinya kan udah habis itu keturunan. Dibunuhin tiap generasi, saudara. Tapi perlindungan Allah lain lagi. Allah yang memberikan perlindungan. Inna a'tainakal kautsar. Allah udah jamin. Manusia manapun yang ingin menghabisi keturunan Rasulullah tidak akan pernah mampu untuk menghadapi ketetapan Allah, saudara. Allah yang sudah memberikan ketetapan, turunan Nabi nggak bakal bisa mereka musnahkan, saudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beliau katakan, summa anindur, maka itu coba Anda lihat, kata Imam Fakhrul Razi, kan kana fihim minal akabir minal ulama, berapa banyak di tengah keluarga Nabi, di tengah keturunan Nabi, minal akabir minal ulama, dari ulama-ulama besar, pembesar-pembesar dari kalangan ulama, Al-Bagir seperti Imam Al-Bagir, was-Sadiq seperti Imam As-Sadiq, wal-Qadim seperti Imam Al-Qadim, wal-Ridha seperti Imam Al-Ridha, alaihi wassalam, wa nafsu Zakiyah wa amthal. Dan begitu juga seperti Muhammad an-Nafsu Zakiyah dan orang-orang yang seperti mereka. Al-Imam Fakhrul Razi mengakui bahwa dari keturunan Nabi, dari mulai wafatnya Nabi sampai zaman Imam Fakhrul Razi, saudara, sudah bermunculan imam-imam Ahlul Bait, sudah bermunculan ulama-ulama besar dari kalangan Ahlul Bait, dan ini dari bukti sejarah tidak terpungkiri bahwa Muhammad al-Bagir bukan tokoh fiktif, Ja'far as-Shadiq bukan tokoh khayalan, bukan. Mereka memang ada orangnya, tercatat dalam sejarah, dipuji oleh ulama, diakui kedudukannya. Nah, karena itu tidak ada alasan untuk mengingkari bahwa Fatimah Zahra melanjutkan keturunan Nabi. Al-Hasan Al-Husain, keturunan mereka disebut keturunan Nabi. Turunan Al-Hasan Al-Husain tidak habis terbunuh di padang Karbala. Kemudian selamat dari padang Karbala, di antaranya Ali Zainal Abidin, ada dalam sejarah. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad al-Bagir, ada dalam sejarah. Muhammad al-Bagir punya anak Ja'far as-Shadiq, ada dalam sejarah. Sudah sampai di sini tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Sudah menjadi ijma, kesepakatan, ahli nasab, ahli sejarah, bahkan sampai ulama fikih sekalipun bahwa Imam Ja'far as-Shadiq adalah imam besar dari Ahlul Bait, keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan menariknya, Imam Ja'far as-Shadiq adalah sahabat karib Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah kan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ja'far as-Shadiq ini sahabat karibnya. Sampai Imam Abu Hanifah juga banyak menimba ilmu dari beliau. Dan Imam Abu Hanifah sering diajak oleh Imam Ja'far as-Shadiq duduk hadir di majlis Al-Imam Muhammad al-Bagir, saudara. Nah, jadi artinya apa? Kesaksian ulama-ulama salaf
cukup menjadi hujjah buat kita bahwa ya Imam Ja'far Shadiq memang keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Sekarang yang kelima, ini yang perlu pembuktian detail sudah. Jadi tadi kalau sampai Imam Ja'far Shadiq udah ada keraguan udah. Imam Ja'far Shadiq turunan Nabi. Sekarang muncul pertanyaan. Apa betul di antara anak Al-Imam Ja'far Shadiq ada anak yang bernama Ali? Ali Al-Quraidi ini memang kurang dikenal, tidak setor abangnya. Abangnya Imam Musa Al-Qadir, ulama besar. Karena Ali ini anak bungsu, masih kecil. Sempat belajar sedikit dari bapaknya. Beliau lebih banyak belajar dari kakaknya, saudara. Dalam sejarah disebut beliau banyak belajar dari sang kakak, yaitu Al-Imam Musa Al-Qadir. Sudah. Bahkan beliau ikut jihad bersama salah satu abangnya yang bernama Muhammad. Abangnya ada bernama Muhammad, itu Ja'far Shadiq. Itu angkat senjata, melakukan perlawanan terhadap pemerintah zalim. Dan Al-Imam Ali Al-Quraidi ikut bersama kakaknya angkat senjata, mempertahankan Mekah, mempertahankan Madinah, mempertahankan umat daripada gangguan orang-orang yang ingin merusak ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat fakta sejarahnya sudah. Jadi mari kita lihat. Apakah Imam Ali Al-Quraidi ini betul anaknya Ja'far Shadiq? Apa betul? Kenapa ini perlu dibuktikan? Karena dari sinilah asal usul datuknya para habaib yang ada di Hadramut. Kalau Imam Ali Quraidi tidak bisa kita buktikan sebagai putra daripada Imam Ja'far Shadiq, berarti para habaib yang dari Hadramut semuanya bukan turunan Nabi. Jadi ini mesti dipertahankan dulu, betul gak ini Al-Imam Ali Al-Quraidi ini sudah daripada keturunan anak daripada Al-Imam Ja'far Shadiq. Untuk melihatnya, subhanallah, ternyata namanya saudara terabadikan sebagai perawi hadis. Jadi kalau kita buka kitab hadis, kita buka kitab ilmu jarh wa ta'dil, muncul ini nama sudah. Di antaranya mari kita lihat di dalam Musnad Imam Ahmad juz 1 halaman 77 hadis ke-576 dan juz 2 halaman 693 hadis ke-1185 Imam Ahmad menyebutkan nama Ali saudara bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin Ibnu Husain Ibnu Ali Ibn Abi Thalib. Ternyata Imam Ahmad sendiri menyebutkan, aku dapat hadis dari guruku dapat hadis yang mengatakan akhbarani Ali. Disebutkan saudara Ali bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir saudara sampai kepada Ali Ibn Abi Thalib. Ini bukti otentik. Ternyata manusia ini enggak fiktif, bukan khayalan. Ada orangnya. Jadi perawi hadis ada dalam Musnad Ahmad saudara. Walaupun cuma ada dalam 2 hadis, cukup itu bukti otentik. Bukti yang tidak bisa dipungkiri karena Imam Ahmad itu saudara termasuk ulama salaf. Jadi ada ulama salaf yang mengakui kalau Ali Quraidi itu memang ada saudara. Kemudian kita lihat lagi, ternyata Imam Bukhari juga dapat hadis dari Imam Ali Quraidi, tapi bukan dalam kitab sahihnya. Kalau dalam kitab Sahihul Bukhari memang tidak ada nama Ali Al-Quraidi. Ternyata adanya di kitab At-Tarikh As-Shaghir. Dalam kitab Tarikh Bukhari, saudara, itu juz pertama halaman 210 dan halaman 279 Imam Bukhari menceritakan tentang beberapa kejadian yang berkaitan dengan Ahlul Bait bersumber dari Imam Ali Al-Quraidi. Disebut oleh Imam Bukhari, dan Imam Bukhari juga ulama salaf. Imam Bukhari juga sumber yang sangat bisa dipercaya. Berarti Imam Ali Quraidi berdasarkan riwayat Bukhari ada, enggak fiktif, bukan tokoh khayalan, ada orangnya. Jadi habaib itu bukan ngarang-ngarang. Oh, kamu ini turunan Ali Quraidi. Boleh di mana? Ali Quraidi itu anak Ja'far Shadiq. Nah, dia pikir habaib ngarang itu saudara. Enggak, memang betul orangnya ada. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam Jami' Tirmidzi. Di dalam Jami' Tirmidzi juz kelima halaman 241 hadis ke-3733 Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Imam Ali Al-Quraidi. Nah, tentu di sini saya tidak masukkan hadisnya, nanti dari 3 jam belajar kita. Nanti kalau Anda mau lihat, Anda catat, Anda ambil Jami' Tirmidzi, Anda buka. Namanya disebutkan sudah. Jadi kita bukan bicara bunyi hadisnya, kita bicara nama ini tercantum. Nama ini ada dalam kitab-kitab hadis sudah. Begitu juga yang keempat, yang meriwayatkan hadis dari Ali Quraidi adalah Imam Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya sudah. Yaitu Musnad Al-Bazzar juz ke-7
halaman 262, hadis ke-2842, beliau menyebutkan nama Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, tidak lain dan tidak bukan adalah Ali al-Quraidi. Nah, kemudian yang kelima, ternyata saudara di dalam kitab Turiyatul Tahirah karangan Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Ahmad Ad-Dunabi, halaman 74 hadis ke-121, juga disebutkan nama Ali al-Quraidi sebagai perawi hadis. Kemudian yang keenam, dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Jadi ternyata Sahih Ibnu Khuzaimah saudara juga menyebutkan, yaitu riwayat daripada Al-Quraidi dalam juz kedua halaman 61 hadis ke-920. Dan gak ketinggalan Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam As-Shaghir. Jadi Imam Tabrani ada kitab Mu'jam As-Shaghir, ada Mu'jam Kabir, ada Mu'jam saudara Al-Awsat yang tengah. Saudara, di dalam Al-Mu'jam As-Shaghir juz kedua halaman 163 hadis ke-960, Al-Imam Tabrani meriwayatkan hadis dari Imam Ali al-Quraidi. Yang ke-8 yaitu diriwayatkan oleh Abu Syah al-Ansari di dalam kitab Tabaqatul Muhadditsin. Ternyata nama Ali al-Quraidi dimasukkan dalam Tabaqatul Muhadditsin. Tabaqatul Muhadditsin artinya suatu kitab yang menyebutkan tingkat-tingkatan para perawi hadis saudara. Di situ tercantum nama Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Imam Ali al-Quraidi. Alhamdulillah. Anda perhatikan nomor 1 sampai nomor 8 itu sudah. Itu Imam Ahmad wafat tahun 241 Hijriah, Imam Bukhari 256 Hijriah, Imam Tirmidzi 279 Hijriah, dan seterusnya. Artinya dari tahun 200-an itu nama Imam Ali al-Quraidi sudah disebutkan saudara, sudah dikenal, bukan disebut oleh orang yang datang setelahnya. Justru disebut oleh ulama-ulama yang hidup di zamannya. Tidak ada kesaksian yang lebih bagus daripada kesaksian ahli tarikh yang hidup sesama dengan orang yang dipersaksikan, saudara. Jadi dengan demikian, saudara, ini sudah menjadi dalil yang sangat kuat bahwa Imam Ali Quraidi betul anak Imam Ja'far As-Shadiq. Alhamdulillah. Sebagai tambahan, masih ada yang ke-9. Riwayat Hakim dalam kitab Mustadrak juz 3 halaman 188 hadis ke-4802. Begitu juga yang ke-10, kitab daripada Hilyatul Auliya karangan Abu Nu'aym Al-Asfahani juz ketiga halaman 199 juga menyebut Imam Ali Al-Quraidi. Yang ke-11 Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunanul Kubra di juz ke-7 halaman 41 hadis ke-13.064 juga menyebut nama Ali Al-Quraidi. Begitu juga yang ke-12 yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi ada meriwayatkan riwayat daripada Imam Al-Quraidi di dalam kitab Tarikh Baghdad juz 13 halaman 287 nomor hadis 7255. Sudah nomor keterangan, nomor peristiwa. Kemudian yang ke-13 Al-Imam Ibnu Asakir di dalam kitab Tarikh Baghdad juz ketiga halaman 337 sampai 339 menceritakan tentang Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Imam Ali Al-Quraidi. Dan yang ke-14 yaitu Imam Muhammad Al-Maqdisi di dalam kitab Al-Hadis Al-Mukhtar juz kedua halaman 43 sampai 45 juga menceritakan tentang Imam Ali Al-Quraidi. 14 kitab saudara dari ulama tarikh maupun hadis sudah menyebut namanya, apalagi yang mau diragukan, apalagi yang mau dipertanyakan. Yang mempertanyakannya cuma ada 2 golongan, imam jahil, imam hasud. Kalau enggak dia bodoh, kalau enggak dia dengki, hasud dibayar. Sebab kalau dia enggak bodoh, dia enggak hasud, enggak mau ada pertanyaan lain. Karena sudah original kesaksian dari ulama yang hidup di zaman mereka sudah. Nah kemudian tarik riwayat jihad. Bahkan kalau anda buka tarik Al-Umam wal-Muluk, tarik Tabari di juz ke-10 halaman 234 dan tarik Baghdad juz kedua halaman 113, dan kita saudara ini ada kitab di depan saya. Ini namanya kitab Maqatil At-Talibiyyin. Ini karangan saudara Abdul Farid Al-Asfahani. Di dalam 3 kitab yang kita sebutkan terakhir ini bukan hanya nama yang disebut bagaimana Imam Ali Quraidi berjihad membela kakaknya yang bernama Al-Imam Muhammad bin Ja'far As-Shadiq yang mengangkat senjata perang melawan penguasa yang zalim. Disebutkan dalam kitab ini. Jadi bukan hanya sekedar nama. Mungkin karena nama nanti orang bilang nama yang lain kali sama. Ini bukan Ali Quraidi
Mungkin Ali Huwaidi yang lain kali, ini yang dari Hadramut cuma ngaku-ngaku, enggak. Ini nama nggak ada iltibas, sudah. Nama bisa iltibas kalau sekedar disebut nama begitu saja. Tapi kalau nama sudah disebut bin-binnya, sudah. Sampai ketemu Ali bin Abi Thalib, terus disebutkan peristiwanya, perilaku akan dikerjakan, sudah tidak ada iltibas lagi. Dialah Imam Ali Al-Quraidi, putra kandung daripada Imam Ja'far Shadiq, datuknya para habaib yang ada di Nusantara. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai tambahan, ini sekarang kita tarik sudah. Al-Imam As-Sakhawi dalam kitab At-Tuhfatul Latifah fi Akhbar Madinah Asy-Syarifah juz 1 halaman 183 menulis nama Ali Al-Quraidi. Kemudian begitu juga Ibnu Umar Al-Hambali dalam kitab Sadaratul Tahaq fi Akhbar Man Tahaq juz kedua halaman 24 menyebut nama Imam Ali putra daripada Imam Ja'far Shadiq. Kemudian Al-Imam Al-Yafi'i dalam kitab Mir'atul Jinan wa Ibratul Yaqabat fi Ma'rifati ma yu'tabar min hawadits ad-dama juz kedua halaman 37. Begitu juga Imam Al-Mazzi di Tahdhibul Kamal fi Asma'ir Rijal juz 20 halaman 352. Begitu juga menyebut nama Imam Al-Quraidi yaitu Imam Al-Khazraji dalam kitab Khulasatul Tahdhibul Kamal fi Asma'ir Rijal hadis nomor nama nomor 4954. Jadi nama itu dinomori satu persatu, saudara. Nah, kemudian masih ada lagi kitab Umdatul Talib fi Ansabi Al-Abi Talib yang karangan Ibnu Ambah halaman 214. Ini kitab khusus mencatat anak cucu Abu Talib, saudara. Makanya nama judul kitabnya Umdatul Talib fi Ansabi Al-Abi Talib. Semua keturunan Abu Talib dimasukkan, termasuk keturunan Al-Hasan wal Husain, kedua putra dari Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang tidak kalah menarik, Al-Imam Al-Zahabi menyebut nama Imam Al-Quraidi dalam 5 kitab karangannya. Bukan satu kitab, saudara. Al-Imam Al-Zahabi ini ahli sejarah, nggak ada yang bisa pungkiri, otoritatif, orang yang sangat dihormati dalam urusan sejarah, saudara. Al-Imam Al-Zahabi menyebut nama Ali Al-Quraidi putra Ja'far Shadiq, saudara, dalam kitab Syiar A'lamin Nubala juz 12 halaman 135, dalam kitab Fil Ibr fi Khabar Man Khabar itu juz 1 halaman 358, dalam kitab Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal juz 5 halaman 144, dalam kitab Tarikhul Islam wa Wafayatul Masyakhir A'lam juz 14 halaman 278, dalam kitab Al-Kashif fi Ma'rifati Man Lahu Riwayatun fil Kutub As-Sittah juz 2 halaman 36. Begitu juga Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut nama Ali sebagai anak Imam Ja'far As-Shadiq dalam 3 kitabnya. Pertama dalam kitab Tahdhibut Tahdhib itu salah tulis. Yang betul Tahdhibut Tahdhib juz 7 halaman 258. Terus kitab Taqribut Tahdhib halaman 399 dan kitab Lisanul Mizan juz ke-7 halaman 310. Dan yang terakhir yang 9, Asy-Syaikh Al-Bandari menulis sebuah kitab dalam judul Mawsu'ah Rijal Kutubut Tis'ah. Ada satu ensiklopedi di situ dimuat nama-nama perawi dari Kutubus Sittah. Perawi Bukhari, perawi Muslim, perawi Tirmidzi, perawi Nasa'i, perawi Ibnu Majah, perawi Abi Dawud dikumpulkan jadi satu dan muncul yaitu nama daripada Ali Al-Quraidi pada nomor 6289. Artinya lengkap sudah. Dari ulama hadis sampai ulama tarikh, ulama sejarah, saudara sepakat bahwa Imam Ali Quraidi bukan tokoh fiktif, bukan tokoh khayal, betul ada wujudnya dan beliau memang putra kandung daripada Imam Ja'far Shadiq. Alhamdulillah. Sampai di sini. Kira-kira jelas tidak? Jadi sudah kita buktikan. Jadi kita sudah buktikan Al-Imam Ali Al-Quraidi saudara adalah betul, yaitu seorang ulama dari keturunan anak kandung daripada Imam Ja'far Shadiq. Saya tunjukkan kita. Ada satu kitab cukup bagus. Judulnya Al-Imam Ali Al-Quraidi. Di sini bagian belakang dimuat sudah. Di tahun 2002, belum lama, 2002. Ini Masjid Al-Imam Ali Al-Quraidi dan ini madrasahnya. Masih ada di kota Madinah. Al-Quraid, Quraid itu nama kampung di Madinah. Quraid itu nama kampung di pinggir Madinah, makanya disebut Quraidi. Beliau dirikan masjid dan beliau hidup sampai tahun 2002 ada. Ini masjidnya dan dijadikan madrasah. Ini masjidnya sudah dengan halaman-halaman madrasahnya. Dan ini lengkap masjidnya. Bahkan ini ada foto saudara Al-Habib Abdul Qadir bin Husain bin Saleh bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang terakhir menjadi ketua pimpinan Masjid Al-Quraidi tahun 2002 kemarin. Beliau duduk jadi imam masjid,
Beliau duduk untuk rubahnya, ada pesantrennya sudah. Beliau duduk untuk melahirkan anak-anak kaum muslimin. Dan tahun 2002 dirubuhkan, diratakan oleh Wahabi. Jadi sekarang udah nggak masjidnya, wala madrasahnya saudara, wala kuburannya, semua sudah diratakan dengan tanah. Jadi artinya ternyata memang ada upaya-upaya untuk menghilangkan jejak, menghilangkan bukti. Jadi supaya nanti kalau dituduh nggak ada tuh Al-Quran itu hafal di Indonesia, bohong itu. Mana kuburannya, mana peninggalannya? Sampai tahun 2002 masjidnya masih ada, madrasahnya masih ada, kuburannya masih ada, dan pemerintah Arab Saudi bertanggung jawab dengan menghancurkan peninggalan-peninggalan sejarah. Dan Saudi ini memang konyol, bukan hanya Al-Imam Ali Al-Hurairi, peninggalan para sahabat Nabi semua diratakan, peninggalan keluarga Nabi sekarang semua diratakan. Berapa banyak masjid-masjid yang mereka ratakan? Mestinya Anda kalau datang ke kota Mekah, Anda bisa dapatkan mana rumah Abu Bakar Siddiq, mana rumah Umar bin Khattab, mana rumah para muhajirin, udah nggak ada, hilang semua sudah. Nah, jadi supaya kita tahu, jadi kalau kita protes begini, jangan dianggap kita mengada-ngada, tidak, kita protes keras. Kita tolak tingkah laku pemerintah Saudi dan ulama-ulama Saudi yang seenak udelnya menghancurkan bukti-bukti sejarah. Itu berbahaya. Karena yang ingin menghancurkan bukti sejarah Islam itu Yahudi dan Nasrani. Nah sekarang jadi pertanyaan, kalau pemerintah Saudi dan Wahabi dengan begitu semangat menghancurkan bukti-bukti sejarah, apa karena disuruh Yahudi dan Nasrani? Kita bertanya loh, kalau Anda tidak mau dituduh, Anda bertanggung jawabkan. Nggak boleh menghancurkan tempat sejarah begitu, apalagi sejarah Islam. Dulu para khulafa Rasyidin, mereka menguasai Mesir. Nggak ada yang ngancurin piramid, sudah. Padahal piramid itu tempatnya orang kafir, tempatnya Fir'aun. Sudah. Kenapa khulafa Rasyidin tidak hancurkan? Kenapa tabi'in tidak hancurkan? Kenapa ulama tidak hancurkan? Walaupun itu tempatnya Fir'aun, itu menjadi bukti sejarah bahwa Fir'aun yang Allah cerita dalam Al-Quran itu ada. Kalau piramidnya diratakan dengan tanah, suatu ketika nanti di zamannya akan datang, anak cucu kita akan mengatakan Quran bohong. Mana Fir'aunnya? Udah nggak ada buktinya. Jadi jangan sembarangan, saudara. Jangan terus mengatakan seenaknya ini karena ini tempat-tempat akhirnya Nabi, tempat rumahnya sahabat, nanti diputuskan, takut disembah, menyebabkan musyrik. Itu bukan alasan. Kalau memang kita takut tempat-tempat tersebut dijadikan sebagai tempat kemusyrikan, ya dijaga, bukan dihancurkan. Orang bodoh yang menghancurkan, saudara. Bodoh. Karena itu umat Islam di dunia nggak boleh diam. Kita sedang dorong seluruh dunia harus protes. Tidak boleh peninggalan jejak sejarah Nabi dan keluarganya. Begitu juga para sahabatnya dimusnahkan begitu saja oleh pemerintah Saudi. Satu saat, saudara, kalau pemerintah Saudi tetap tidak mau tahu, kita akan minta umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kita protes, kita datangi kedutaannya, kita demo, kita aksi, saudara. Jangan mentang-mentang mereka berkuasa di sana, saudara. Seenaknya hancurkan ini, hancurkan itu. Mekah bukan kalian yang punya, Madinah bukan kalian yang punya. Mekah, Madinah itu milik umat Islam. Peninggalan sejarah Nabi dan para sahabat itu bukan Saudi yang punya, bukan Wahabi yang punya. Itu milik umat Islam. Kalau ada yang ingin kalian ubah, harus izin semua umat Islam. Ini yang perlu disampaikan. Tapi itu nanti jadi bab sendiri. Kalau terusin jadi 5 jam. Itu jadi bab tersendiri, saudara. Jangan kita teruskan ini. Nah, itu jadi bab tersendiri. Insya Allah nanti kapan-kapan akan kita bahas. Insya Allah. Kira-kira sudah jelas tidaknya? Baik. Nah sekarang saudara, setelah kita sampaikan tadi, akhirnya kita masuk, saudara, Al-Imam Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Siapa beliau? Beliaulah dari garis keturunan Imam Ali Al-Hurairi yang tadi sudah kita buktikan sebagai putra Imam Ja'far Shadiq yang hijrah ke Hadramut. Inilah keturunan Nabi yang pertama kali hijrah ke Hadramut di negeri Yaman. Kenapa beliau hijrah ke Hadramut? Ketika itu di mana-mana terjadi huru-hara. Di Basra, di Kufa, beliau sudah hijrah ke Mekah. Beliau sudah hijrah ke Madinah, tapi huru-hara itu meluas kemana-mana, sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Saat itu Al-Qaramita, salah satu sekte sempalan dari kalangan Syiah, saudara, bulat, itu menyerbu Mekah dan mengambil Hajar Aswad, dibawa lari ke Bahrain oleh mereka. Jadi kacau balau, pembunuhan di mana-mana, penjarahan di mana-mana. Akhirnya Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir
dengan pandangan yang mendalam saudara, dengan ilmu yang luas, dengan pertimbangan yang sangat cermat dan teliti, membawa anak-anaknya, membawa keluarganya, membawa murid-muridnya hijrah ke Hadramaut. Nah, nanti insya Allah kalau ada waktunya kita akan cerita bagaimana sejarah hijrahnya. Nah, yang ingin saya buktikan di sini, mari kita lihat. Sangat mengejutkan. Ada orang mengatakan, siapa ini Imam Ahmad Al-Muhajir? Ini mungkin orang tidak kenal. Apa betul ini cucunya Imam Al-Quraidi? Ternyata di dalam kitab Tarikh Baghdad juz 2 halaman 166, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi bercerita. Qala Imam Tabari, kata beliau, Imam Tabari pernah berkata, Imam Tabari ini lahir tahun 324, wafat tahun 310 Hijriah. Di mana Imam Tabari bercerita tentang Imam Ahmad Al-Muhajir. Padahal perbandingan umurnya jauh. Di mana Imam Muhajir itu lahir tahun 273, wafat 345. Tapi dari perbandingan umur ini terbukti kalau Imam Tabari, Imam Ahmad mengalami zaman Imam Tabari. Yang menarik, Imam Tabari mengatakan apa? Kataba ilayya Ahmad bin Isa Al-Alawi minal balad fa'ajab. Ada surat ditulis kepadaku dari orang yang bernama Ahmad bin Isa Al-Alawi. Maksudnya Al-Alawi turunan Sayyidina Ali. Karena ketika itu saudara, kan Pak Ami kan belum lahir, yang namanya Ali. Tapi disebut oleh Imam Tabari, disebut Al-Alawi. Aku dapat surat. Apa bunyi suratnya? Sebuah syair, saudara. Syair sebelah kanan Anda lihat. Al-Imam Ahmad bin Isa mengatakan dalam suratnya kepada Imam Tabari, ala inna ikhwan thiqat qalilun wa hadi ila dharikal qalil sabil. Sannas tuqra wa tahum min saminihim fa kullu alayhi syahidun wa dalil. Jadi di sini Imam Ahmad bin Isa bertanya kepada Imam Tabari, ini orang-orang yang bisa diperkaya dikit betul, yang mana thiqat qalil dikit. Fa'alli ila dharikal qalil sabil, tapi walaupun sedikit, apa saya punya jalan untuk berhubungan dengan mereka, untuk bisa dekat dengan mereka. Ini punya syairnya, saudara. Jadi Imam Ahmad menunjukkan kegundahan-gulanaannya. Betapa di zaman itu nyari orang bisa dipercaya itu sulit. Banyak orang suka dunia, banyak orang suka menyelewengkan ajaran dan lain sebagainya. Dijawab dengan syair oleh Imam Tabari. Beliau katakan, yusidu amiridwan fijuh dijahirin fahalli bi husnil dhanni minhu sabil. Ta'amal amiri madananka wa qulta fa inna kamil dhanni minka jamil. Jadi dikatakan Imam Tabari bilang apa? Dia menarik, Imam Tabari manggil Imam Ahmad bin Isa Amir. Amir dipanggil, yusibu amiri. Artinya tuanku, amiri, pemimpinku. Wahai tuanku, maksudnya kegundah-gulanaannya sehingga berprasangka kepada orang-orang yang memang banyak tidak bisa dipercaya. Tentu itu satu hal yang sangat memprihatinkan. Tapi beliau minta ta'amal amiri. Katakanlah, wahai tuanku, wahai pemimpinku. Begitu dikatakan, saudara, bahwa engkau punya dugaan ini sangat berharga. Sebab kalau kau sudah berprasangka baik kepada orang, itu mutiara buat orang tersebut. Di sini dikatakan, fa inna jamil dzalli minka jamil. Sesungguhnya sangkaan yang baik yang berasal dari engkau merupakan satu keindahan. Saudara, ini Imam Tabari ini otoritatif dalam masalah pengarang tafsir. Tidak ada satu ulama pun dari kalangan Sunni maupun Syiah yang mengingkari ketinggian kedudukan Imam Tabari. Nah, Imam Tabari dalam usia yang sudah lanjut bertemu dengan seorang pemuda keturunan Sayyidina Ali yang bernama Ahmad bin Isa. Beliau hormati, beliau hargai, dua bait berturut-turut beliau panggil amiri, tuanku. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan beliau cinta kepada Ahmad bin Isa dan beliau mendudukkan Ahmad bin Isa di tempat yang sangat terhormat, sudah. Sekaligus menjadi bukti Ahmad bin Isa Al-Muhajir bukan tokoh fiktif, bukan khayalan, seorang ulama yang sudah dikenal oleh ulama di zamannya. Alhamdulillah. Itu menjadi dalil, saudara. Saya pikir hujah dari Tabari kifayah sudah. Nggak perlu kita perpanjang lagi, sudah. Dan yang tidak kalah menarik, yaitu datuknya Pak Ali, yaitu Imam Ali bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Imam Ahmad Al-Muhajir punya anak Ubaidillah. Ubaidillah punya anak namanya Alwi. Itulah yang pertama kali dikasih nama Alwi. Sehingga keturunannya disebut Bah Alwi. Kenapa pakai Bah? Tradisi Hadrono, tradisi Yaman, mereka banyak pakai Bah. Bah Kadir, saudara, banyak pakai Bah. Nah, karena mereka banyak Bah, nah ini pun disebut Bah Alwi. Maksudnya keluarga daripada Alwi keturunannya. Nah, sekarang kita lihat di sini, saudara. Al-Imam An-Nasabah As-Sa'id Muhammad Al-Muhibbi Ad-Dimsyqi
Dalam kitab Khulasatul Adzan juz 1 halaman 74 menyebut nama Alwi, saudara. Jadi bukan hanya nama Ahmad Al-Muhajir, nama cucunya disebut. Di sini beliau katakan Ba'ali Ba'alawi mansubun ila Alwi. Dan keluarga daripada Ba'alwi itu dinisbahkan kepada Alwi. Wa Alwi dan Alwi ini huwa ibnu Ubaidillah, ibnu Ahmad, ibnu Isa. Jadi disebutkan dalam kitab tafsir, dalam kitab tarikh, saudara Khulasatul Adzan, kitab muktamad, otoritatif, yang sangat muktabar. Bahkan nama cucu daripada Ahmad Al-Muhajir disebutkan. Bukan hanya dari garis Ubaidillah. Imam Ahmad Al-Muhajir juga punya anak namanya Muhammad. Keturunannya banyak di Irak, sudah. Disebut juga oleh Imam Nasabah Abu Hasan Al-Ubaidi yang wafat tahun 435 Hijriah dalam kitab Tahdhibul Ansab, di mana beliau menyebutkan, saudara, beliau menyebutkan, ini bukan tentang Fahim Muqaddam, maaf itu salah. Beliau sebutkan wa Ahmad bin Isa Al-Kabir min waradihi Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Jadi ternyata Ahmad bin Isa punya anak namanya Muhammad. Salah satu keturunannya imam besar di Hijaz, namanya Imam Ahmad bin Isa Al-Akbar. Itu salah satu keturunan daripada Ahmad Al-Muhajir. Keturunan mereka nggak ke Indonesia, saudara. Yang ke Indonesia itu yang dari Ubaidillah, saudara. Jadi Anda bisa lihat di sini tercatat dalam sejarah. Nggak bisa dipungkiri. Mau dihapus dari mana itu buku? Ada bukunya udah ratusan tahun. Ini meninggalnya yang 435 Hijriah, 1000 tahun yang lalu itu buku udah ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dari situ kita lihat, saudara, akhirnya perlu kita ketahui, ini yang nanti akan dibahas dalam banyak lebar oleh Habib Ali Zainal Abidin, bahwa dari yaitu keturunan Ubaidillah putra daripada Imam Ahmad yaitu Al-Muhajir, itu nanti ada yang bernama Imam Muhammad Shahib Mirbad yang meninggal tahun 556 Hijriah. Inilah datuknya Alawiyin, Ba'alwi, Habaib yang ada di Nusantara, Indonesia, selatan Thailand, selatan Filipina, Brunei, Singapura, Malaysia, semua Ba'alwi datuknya dari Al-Imam Muhammad Shahib Mirbad. Beliau punya putra, ada di sini keturunannya ada dua. Yang satu Al-Imam Ali, yaitu ayah daripada Al-Faqih Al-Muqaddam, dan Al-Imam Alwi, paman daripada Al-Faqih Al-Muqaddam. Al-Imam Ali, saudara dengan Al-Imam Alwi, putra daripada Muhammad Shahib Mirbad. Ini keturunannya, kalau saya lihat catatan Habib Ali Zainal Abidin yang dikirim ke saya lewat email, tidak kurang dari 149 leluhur Alwi. 149 marga kalau orang Indonesia bilang, saudara. Di antaranya dari Al-Imam Ali itu ada keturunan As-Sikaf, Al-Idrus bin Syahab bin Syekh Abu Bakar, Al-Attas, Al-Hamid, dan seterusnya. Nah, kemudian dari Amr Faqih, yaitu dari Al-Imam Alwi, saudaranya, itu ada Al-Haddad, ada bin Smith, ada Basurah, ada Ba'bud, ada Bafarai, ada Bafaqih, dan sebagainya. Ini nanti Al-Zainal Abidin lebih paham. Untuk yang ke bawah, saudara, beliau pakarnya di bidang ini. Saya cuma memperkenalkan saja sedikit. Beliau punya catatan yang saya terima juga 149. Itu baru yang dari garis ini aja, belum dari yang saya bin Hasan, belum dari turunan-turunan lain, saudara. Luar biasa banyaknya. Nah, kemudian dengan data-data ini, saudara, nanti kita lihat di tangan Habib Ali Zainal Abidin ada bukti-bukti otentik, pencatatan nasab yang turun-temurun. Kalau tadi saya cerita ulama-ulama tahun 300-an, tahun 400-an, lalu muncul pertanyaan, lalu anak-anak yang turun setelahnya, ulama mana yang nulis? Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Habib Ali Zainal Abidin. Yang kedua, saya tambah satu Imam Abdullah Al-Idrus, saudara. Al-Idrus yang wafat tahun 864. Kenapa saya pilih Imam Abdullah Al-Idrus? Kenapa bukan datuk saya saja bin Sahab, As-Syekh Ali bin Abi Bakar Sakrar? Nah, biasanya kalau sehat kan nanti begitu tuh Habib Ali. Kenapa bukan saya ambil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Saya punya ibu dari Al-Attas. Kenapa saya tidak ambil dari yang lain? Kenapa Habib Abdullah Al-Idrus saya cantumkan? Sebab nama Habib Abdullah Al-Idrus di zamannya harum kasyamsi, dikenal oleh ulama-ulama dunia. Jadi masyhur, bukan mastur. Nah, di antaranya Al-Imam As-Sakhawi yang wafat tahun 902 sudah. Dalam kitab Ad-Darul Lani, mujallad jilid ke-3, juz ke-5, halaman 16, nomor 55, beliau menceritakan tentang Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Apa beliau katakan? Abdullah bin Abi Bakar bin Abdurrahman Aba Alawi As-Sharif Al-Husaini Afifuddin Syekh Hadrul wa Ruknuha.
Ini pengakuan ulama, saudara. Imam Sakhawi, siapa nggak kenal? Ulama hadis, ulama tarikh, saudara. Imam Sakhawi. Beliau katakan bahwa Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Alawi, beliau adalah Asy-Syariful Utsaimin. Beliau adalah seorang syarif dari turunan Sayyidina Husain Afifuddin. Artinya ini orang mulia betul agamanya, tokoh pemuka agama, orang mulia di dalam agama. Syekh Hadramut, pemimpinnya ulama-ulama Hadramut, wa ruknuha, dan rukunnya. Nah, dia di sini yang menarik, Al-Imam Sakhawi mengakui bahwa Al-Idrus itu memang alam, memang Syarif Husain, memang beliau itu turunan daripada Abdurrahman Sakhawi. Jadi memang ulama mengakui di Hadramut itu bukan dari kalangan Arab, memang mereka asalnya dari Mekah. Undip-undip mereka Quraisy semua, bukan asal mereka dari Yaman, bukan asal mereka dari Hadramut, cuma mereka turun-turun di Hadramut untuk menyelamatkan agama. Kemudian Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, ini faqih dalam mazhab Syafi'i. Siapa yang tidak kenal, saudara? Ini dalam kitab Mu'jamnya. Beliau ini yang mengarang kitab Tuhfatul Muhtaj. Ini karangan Ibn Hajar Al-Haytami. Begitu juga Imam Syafi'i. Ini ulama besar sudah dalam mazhab Syafi'i. Beliau katakan, siapa itu yang namanya Abu Bakar? Putranya Habib Abdullah, yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah itu Sahibul Ladan, Sahibul Adan, Al-Adani. Sudah. Beliau katakan, wahia, saudara, dan riwayat ini Anil Qudri. Ibn Hajar mengakui bahwa Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Qutub. Artinya Al-Qutub itu sudah pusat, sudah sumbernya, sudah. Jadi kalau sudah disebut wali Qutub, itu pemimpinnya para wali, pemimpinnya para ulama, beliau akui Al-Qutub. Abi Bakar bin Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar bin Abdurrahman As-Saggar dipanjangin sama Ibn Hajar bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Quraidi, disebut sampai Imam Ali Al-Quraidi. Jadi artinya nasab para habaib di Hadramut sudah dikenal oleh ulama-ulama seantero dunia, sudah. Bukan mereka karang-karang. Alhamdulillah. Jadi kalau ada itu selamat, usaha ikut selamat. Nah, sebab usaha adik-adik terus satu periode, sudah. Nah, kalau kakaknya nggak selamat, adiknya nggak selamat juga. Nah, kalau kakaknya tidak palsu, kan adiknya ikut palsu lagi, sudah. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Baik. Nah, ini sekedar catatan. Tidak perlu saya bacakan. Nanti kalau ada fotokopi silakan. Saya tulis ada 20 kitab-kitab tarikh dan nasab yang mencatat nasab para habaib di Hadramut. Ini yang ngarang bukan habaib, yang ngarang dari luar habaib. Hanya ada 1-2 yang habaib, yang lain masyaikh yang ngarang dari kalangan masyaikh. Mereka yang ngarang kitab-kitab ini yang mencatat daripada nasab para habaib yang ada di Hadramut. Alhamdulillah. Jadi saya tidak perlu bacakan lagi. Nah, ini sekedar nasab. Kalau Anda mau lihat, nah, bagaimana itu nasab dari Nabi ke Fatimah Zahra, punya anak Al-Husain, punya anak Ali Zainal Abidin, ada tahun wafatnya, punya anak Muhammad Al-Baqir, punya anak Ja'far Shadiq, punya anak Ali Al-Quraidi, punya anak Muhammad Al-Najib, punya anak Isa Ar-Rumi, punya anak Ahmad Muhajir, dan seterusnya. Nanti dijelaskan oleh Habib Ali. Nah, sekarang sebelum saya akhiri, karena waktu akan kita berikan kepada Habib Ali, langsung saja pertanyaannya. Apa sih urgensi ma'rifah nasab? Apa sih pentingnya tahu nasab? Ada 3 sekurang-kurangnya. Yang pertama, ada keterangan dari Nabi bahwasanya orang yang tidak mengakui nasabnya sendiri adalah kufrun. Ini riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Nabi mengatakan, la targhabu an abaikum faman raghiba ghairi abi fahuwa kufrun. Jangan kalian tolak nasab kalian ke ayah kalian. Hati-hati menolak nasab kalian dari ayah. Siapa yang menolak nasabnya kepada ayahnya, itu adalah kekufuran. Ini hadis Sahih Bukhari. Nah, kemudian yang kedua, kebalikannya. Bagi yang ngaku-ngaku bernasab kepada yang bukan nasabnya, saudara. Jadi ada Habib, ngaku nama satu tadi. Haram, kufur. Ada turunan Nabi, dia nggak mengaku dia turunan Nabi. Kufur, saudara. Nggak boleh dia tolak turunannya. Kalau itu dia turunan Nabi, dia mesti akui dia turunan Nabi. Begitu juga sebaliknya, kalau ada bukan turunan Nabi, ngaku-ngaku turunan Nabi, mal'un, dilaknat. Nah, ini riwayatnya riwayat Ibn Majah, saudara. Nabi mengatakan, man intasaba ila ghairi abi, dan siapa yang menasabkan dirinya kepada bukan selain ayahnya, saudara, fa'alaihi laknatullah wal malaika wan nasi ajma'. Maka dia dapat laknat dari malaikat, laknat dari Allah, kutukan dari malaikat dan seluruh umat manusia.
Nggak boleh. Maka itu yang bukan Habib jangan ngaku Habib, yang bukan turunan Nabi jangan ngaku turunan Nabi. Nah ini urusan ini saya punya problem besar. Ini wartawan-wartawan semua pengurus FPI disebut Habib. Iya, sampai Kiai Misbah disebut wartawan Habib Misbah, Habib Misbahul Anam, Habib Sobri Lubis. Nah tinggal Habib ada kebingungan kapan Lubis jadi Habib. Akhirnya saya yang diprotes. Padahal nggak ada pengurus FPI yang ngaku Habib, nggak ada. Ya Kiai Misbah ya Kiai, Ustaz Sobri ya Ustaz, ada Ustaz Amit ya Ustaz. Cuma nih wartawan kalau lihat FPI udah Habib, udah. Masya Allah, kadang-kadang ada Al-Si Malakama disebut Habib pula. Jadi ini sekaligus klarifikasi saudara, jangan, nggak ada. Jadi nggak semua pengurus FPI itu Habib. FPI ini bukan lembaga nasab, bukan. FPI ini bukan ahli nasab. Ahli nasab ada orangnya, lembaga nasab ada tempatnya. Nah, mereka yang lebih tahu. Nah, cuma memang di FPI mereka yang nasabnya sudah sabit disepakati oleh para ahli nasab wajib untuk kami akui dia sebagai Habib. Dan bagi mereka yang disepakati oleh ahli nasab bahwa dia dusta, dia bohong, nasabnya palsu, maka FPI wajib menolak nasab dia sudah. Nggak boleh diakui, haram. Yang begini nggak boleh dari pengurus FPI sudah. Kalau dia sudah berani berbohong kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana kepada kedua? Jangan. Tapi ada model ketiga, ini bukan bidang FPI. Orang yang nasabnya diperselisihkan. Sebagian ahli nasab bilang dia Habib, sebagian lagi bilang bukan. Dia mencoba menunjukkan bukti-buktinya. Hanya bukti-buktinya dianggap oleh lembaga nasab kurang kuat. Nah sehingga akhirnya saudara dia tidak bisa diakui sebagai Habib, tapi juga tidak dituduh sebagai pembohong. Wallahu a'lam. Cuma Allah yang tahu. Bisa jadi nasabnya benar, bisa jadi nasabnya enggak. Untuk yang seperti ini, FPI mutawakkif. FPI abstain, nggak dicampur. Itu bukan bidang kami, saudara. Kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Allah yang tahu. Karena itu saya serukan melalui majelis ini, mereka yang sudah tahu dirinya bukan Habib, Anda mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, mal'un, dilaknat. Dan mereka yang sudah terang nyata sebagai keturunan Rasulullah juga Habib, kalau mereka mengingkari nasab dari orang tuanya, saudara. Ini yang perlu kita sampaikan. Jadi karena nasab ini punya kepentingan, orang mesti ngakui itu nasab, berarti mengetahui nasab keturunan Nabi menjadi penting. Untuk apa? Untuk dia menjaga hadis Nabi ini. Jangan sampai yang bukan ngaku, jangan sampai yang benar nggak tahu, saudara, kan berbahaya. Bagaimana caranya yang benar turunan Nabi tahu dirinya turunan Nabi, yang bukan turunan Nabi sadar kalau dirinya bukan turunan Nabi. Inilah urgensinya kenapa ilmu nasab harus diajarkan, harus ada sepanjang zaman. Karena keturunan Nabi kan terus sepanjang zaman kan harus ada ahli nasab sudah. Bukan dulu saja, yang sekarang pun harus ada ahli nasab. Ya. Yang ketiga, dalam kitab fikih kalau kita belajar saudara, kalau Anda menolak nasab seseorang, kau bukan anak ayahmu, atau ada seorang Habib, Anda bilang, kau bukan Habib, kau bukan turunan Nabi, itu hukumnya sama juga Anda menuduh ibunya berzinah dengan orang lain. Dan dia harus dicambuk 80 kali haddul qadha. Nah, justru disinilah pentingnya yang Habib tahu nasabnya supaya orang lain nggak seenaknya untuk menolak dia karena berkaitan dengan hukum fikih. Sudah. Saya tidak bahas itu, nanti belajar fikih ada babnya namanya babul qadha. Kemudian yang ketiga, ada janji persucian ahlul bait dari Allah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 33, faqala ta'ala, "Inna ma yuridu Allahu yuthiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira." Sudah, artinya ada janji dari Allah. Allah akan mensucikan keluarga Nabi, ahlul bait Nabi, termasuk keturunan Nabi. Yang penting keluarga Nabi tersebut berusaha beriman, bertakwa, beramal sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Allah bersihkan. Nah, jadi ini ada hukum Allah. Nah kalau hukum Allah ini berlaku kepada siapa? Kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi-nya yang mana? Yang mesti ditegaskan dong dengan munasab sudah. Supaya ayat ini bisa terus berjalan kepada objek yang dibicarakan. Yang kedua saudara, urgensinya. Kalau tadi urgensi ilmu nasabnya, kalau sekarang urgensi nasabnya. Beda tuh. Apa sih pentingnya? Kita tahu nasab Habib, apa pentingnya nih? Orang tahu saya keturunan Nabi, apa pentingnya? Pertama, ada janji pensucian dari Allah. Kedua, ada kewajiban mencintai ahlul bait atau seluruh umat saudara. Allah yang menyatakan di dalam Al-Quran, faqala ta'ala kepada Nabi alaihi salatu wasalam, qul
La as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba. Katakan hai Muhammad kepada kau punya umat, katakan apa mesti dikatakan? Aku tidak minta upah apapun dari kamu sekalian atas jasaku menyebarkan Islam kepada kalian kecuali cinta kasih untuk keluarga. Ini perintah Allah. Allah yang perintahkan umat Nabi wajib cinta kepada kerabat Nabi, keluarga Nabi, termasuk keturunan Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, saudara, haram membenci ahlul bait. Sampai dalam hadis Nabi mengatakan, "Wallati nafsi biyadihi, la yuqiduna ahlul bait ahadun illa adkhalahu nar." Kata Nabi, demi Allah yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, tidak seorang pun di antara kalian membenci kami ahlul bait, membenci aku punya keluarga, kecuali Allah jebloskan dia ke dalam neraka jahanam. Dan kita wajib menghukum Allah menjalankan syariat Islam. Karena cinta keluarga Nabi wajib, benci keluarga Nabi haram. Itu bagian daripada ajaran syariat Islam, saudara. Kemudian yang berikutnya lagi, saudara, nggak sampai di situ. Keluarga Nabi ini ada bagian humus, 1/5 dari 1/5 rampasan perang, saudara. Dari suatu negara Islam, kalau mendapatkan rampasan perang, 1/5 dari 1/5, maksudnya 1/25 wajib diberikan kepada keluarga Nabi. Nah, kalau mereka nggak tahu siapa keluarga Nabi, mau dikasih kemana itu bagian? Ini di zaman Sayyidina Abu Bakar dijalankan, di zaman Sayyidina Umar dijalankan, di zaman Sayyidina Utsman dijalankan, di zaman Sayyidina Ali dijalankan, bahkan di zaman Bani Umayyah yang sering membunuhi keluarga Nabi tetap dijalankan. Luar biasa, enggak ada yang berani tolak ini hukum. Karena ini hukum Al-Quran. Di zaman Bani Abbas dijalankan. Ini kewajiban agama. Nah, kalau sekarang orang nggak tahu mana yang Habib, mana turunan Nabi, mana yang bukan, bagaimana hukum ini bisa dijalankan? Nah, kemudian yang berikutnya lagi, keluarga Nabi itu haram untuk memakan zakat. Haram keluarga Nabi makan zakat. Sepakat semua mazhab. Nggak ada satu mazhab pun yang mengingkari ini, saudara. Haram keluarga Nabi makan zakat. Nah, kalau keluarga Nabi, turunan Nabi, nggak tahu dirinya turunan Nabi, nanti dia bisa makan zakat, saudara. Untuk dia tahu keturunan Nabi, bukan buat sombong, bukan buat sok-sokan, bukan buat menghina orang lain, tapi untuk menjalankan hukum Allah, supaya dia jaga dirinya, jangan makan zakat, saudara. Kalau pertanyaan Habib, kalau turunan Nabi miskin, marah, bagaimana soal zakat? Itu ada babnya di sini, saudara. Ad-darurat tubihul mahdurat. Saya tidak bicara soal kedaruratan, saya bicara hukum asli, saudara. Nah, kemudian yang keenam, soal kafaah dalam pernikahan. Ya, Al-Imam Malik Ibn Anas mengatakan kafaah itu cuma dalam soal agama, soal akhlak. Laki-laki perempuan kalau akhlaknya sama-sama bagus, agamanya sama-sama Islam, apapun keturunannya boleh dikawinkan. Itu mazhab Malik. Mazhab Ja'fari dari Syiah begitu juga. Saudara, nggak ada kafaah urusan nasab. Tapi jangan lupa, mazhab Abu Hanifah, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad memperhitungkan kafaah, saudara. Mereka menjadikan kafaah sebagai syaratul nuzul, syarat sempurnanya nikah. Ini tiga mazhab mengatakan bahwa kafaah di mana seorang perempuan turunan Nabi tidak sebanding, tidak setingkat dengan laki-laki yang bukan turunan Nabi, sehingga mereka tidak sekufu. Kalau dikawinkan maka tidak sempurna. Untuk sempurna syaratnya berat. Apa syaratnya? Seluruh wali mesti setuju. Ini mazhab yang tiga, saudara. Bahkan salah satu fatwa dalam mazhab Imam Ahmad bukan satu nuzul, satu sihah, syarat sahnya nikah. Ada satu fatwa dalam mazhab Imam Ahmad, kalau seorang perempuan turunan Nabi yang menikah dengan laki-laki yang bukan turunan Nabi, walaupun sudah direstui, diridhoi walinya, tetap tidak sah. Saya di sini, saudara, tidak ingin bicara mana pendapat yang benar, mana pendapat yang kuat. Bukan itu. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda, ini ada persoalan hukum. Kalau dalam mazhab Imam Malik memang tidak ada masalah. Dia tahu dirinya syarifah atau bukan syarifah. Dalam mazhab Malik mungkin tidak ada masalah. Dalam persoalan kami, dalam mazhab Ja'fari tidak ada masalah. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad ada masalah. Walaupun masalahnya tidak sampai ke tingkat haram. Tapi dalam salah satu fatwa dalam mazhab Imam Ahmad, justru masalahnya sampai ke tingkat haram. Dan fatwa ini justru yang dipakai oleh mayoritas ulama habaib yang ada di Hadramaut, saudara, sampai hari ini. Nah, kita mesti hormati dong perbedaan pendapat. Nah, kan masih banyak ulama-ulama Hadramaut yang mengharamkan itu. Hormati, hargai. Kalau mereka haramkan, bukan mereka menghina bangsa orang. Kalau mereka haramkan, bukan mereka mengkasta-kasta umat Nabi, bukan. Ini persoalan fikih. Mereka mengharamkan bagi yang ikut, saudara, pendapat yang haram yang jangan dikawinkan.
Selain kepada bukan sayyid. Tapi bagi yang ikut mazhab Imam Malik, mereka punya hak untuk mengalihkan anak mereka kepada tidak sekufu, saudara. Itu hak mereka. Nggak boleh juga kita tuduh, oh dia kafir, oh dia murtad, oh dia masuk neraka. Nggak boleh. Ini ikhtilaful fuqaha, perbedaan fikih, bukan perbedaan akidah. Ini kadang-kadang suka kelewatan, saudara. Kita berbeda pendapat, orang kan nggak apa-apa. Nah karena itu terlepas. Apakah itu mazhab Malik, mazhab Ja'fari, mazhab Abu Hanifah, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, atau mazhabnya para habaib di Hadramut, terlepas dari itu semua, walaupun mereka berbeda, mereka semua sepakat. Yang paling ideal seorang wanita menikah dengan yang sekufu dengannya. Semua sepakat, nggak ada berbeda, ideal. Soal halal mereka berbeda, tapi soal ideal mereka sepakat. Yang ideal yang sekufu. Kenapa? Untuk menjamin keharmonisan rumah tangga. Saudara, ada anak pejabat, menteri kaya raya, miliuner, anaknya dibawa lari sama tukang beca. Saya tanya, keluarganya dipermalukan tidak? Dipermalukan. Apa boleh kita mempermalukan orang, saudara? Enggak boleh. Kalau keluarga kami menolak si tukang beca jadi mantu, itu hak dia, selama dia tidak menghina si tukang beca, saudara. Hak, memang tidak sekufu. Anaknya dikawinkan dengan yang nggak punya apa-apa. Anaknya belajar profesor, doktor, dari keluarga keraton, saudara. Wah, dididik luar biasa, tata keramanya tinggi. Kawin sama tukang beca yang nggak sekolah, yang ngomongnya sialan, babi, anjing. Masuk ke dalam keraton, saudara, yang ngomongnya pakai tata krama. Ini jadi problem sosial, saudara. Kalau dia kawin, ini bisa merusak tatanan kearifan lokal yang ada. Jadi tolong hargai perbedaan pendapat. Kira-kira jelas tidak? Nah karena ada urusan kafa'ah, apapun pendapatnya, mengenai nasab menjadi urgen, saudara, bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian yang lainnya hak imamah. Nabi dalam hadis sahih mengatakan an-nasu tabi'un li Quraisy. Manusia itu mesti ikut Quraisy. Makanya dulu khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, Ali radhiyallahu anhum semuanya Quraisy. Bani Umayyah semuanya Quraisy. Bani Abbas semuanya Quraisy, saudara. Kenapa dulu para ulama mendukung pemerintahan Quraisy? Walaupun kadang-kadang itu pemerintahan ada diktator, saudara. Kenapa? Karena ada hadis ini an-nas tabi'un li Quraisy. Semua umatku manusia ikut aja udah sama kepemimpinan Quraisy. Belum lagi ada hadis yang mengatakan qaddimu Quraisy wa la tuqaddimu alaihim. Utamakan yang Quraisy. Jangan kamu mendahulukan mereka. Ini hukum agama. Soal apakah ini wajib, apakah ini sunnah, itu perdebatan fikih, saudara. Saya hanya menunjukkan persoalan nasab keluarga Nabi ada kaitan dengan hukum Islam. Yang kedelapan, Ahlul Bait itu pusaka Nabi. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, taraktu fikum mutaqaddin, kitabullah wa ikrati ahli baiti. Kata Nabi, aku tinggalkan dua peninggalan yang maha berat di antara kalian. Yang pertama kitabullah, yang kedua adalah itraku keturunanku sebagai Ahlul Baitku. Ini hadis sahih. Ada beberapa hadis bunyinya seperti ini. Hanya ada satu hadis riwayat Hakim yang mengatakan kitabullah wa sunnati. Dan itu sudah divonis oleh banyak ulama hadis yang mengatakan kitabullah wa sunnati dhaif. Yang sahih adalah kitabullah wa itrati ahli baiti. Kalaupun kita mau ambil dua-duanya, sebagaimana ditawarkan oleh Imam Suyuti, ambil aja semua hadis sahih. Artinya Nabi meninggalkan Al-Quran, di samping Al-Quran ada As-Sunnah yang menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi meninggalkan keluarganya, keturunannya untuk menjaga Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi orang habaib itu mesti jaga Al-Quran dan Sunnah, mesti bela Al-Quran dan Sunnah. Habaib nggak boleh diam kalau Al-Quran dan As-Sunnah diganggu oleh siapapun, sudah. Kenapa? Karena mereka penjaganya. Nabi yang katakan, aku tinggalkan dua peninggalan maha. Kalau kalian mengikuti mereka, kalian selamat. Satu Al-Quran, dua adalah keturunanku dan keluarga. Nah, jadi sekali lagi, makanya para habaib ini hati-hati. Menjadi seorang habib itu bukan enak, berat. Anda berbuat salah, dosa Anda bisa 2 kali lipat. Anda berbuat baik, pahala Anda juga 2 kali. Kenapa? Sebab kalau Anda berbuat dosa, 1 dosa buat kelakuan Anda, 2 dosa untuk karena Anda mempermalukan dakwah Anda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kalau Anda berbuat baik, 1 untuk pahala kebaikannya, 1 lagi pahala karena Anda menjaga kemuliaan kehormatan dakwah Anda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ke-9, kenapa nasab habaib ini mesti dijaga, wajib dijaga? Sebab nanti Imam Mahdi datang dari mereka, sudah. Kalau nasabnya rusak, nasabnya hancur-hancuran, nanti orang hari kiamat gak percaya. Ini baru ada turunan Nabi. Udah mau kiamat masih ada turunan Nabi aja. Orang bisa ingkari kalau nasabnya gak jelas, saudara. Maka itu nasab itu akan dijaga oleh Allah melalui para ahli-ahli nasab sampai akhir zaman. Kenapa? Karena Nabi mengatakan Al-Mahdi min walad Fatimah.
sebagaimana diriwayatkan Ibnu Majah. Imam Mahdi adalah turunan Fatimah Zahra. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Kira-kira jelas tidak? Kesimpulan, satu, keturunan Fatimah adalah keturunan Rasulullah SAW. Dua, keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tidak habis dalam tragedi Karbala. Tiga, ijma' ahli nasab bahwa As-Sajjad Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Ali Al-Quraidi adalah zuriyah Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Empat, ijma' ahli nasab bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir adalah zuriyah Imam Ali Al-Quraidi. Dan kelima, ijma' ahli nasab bahwa Ba'alwi yang ada di Hadramut yang menyebar turunannya ke Nusantara, Indonesia, Malaysia, Singapura dan seterusnya, mereka semua adalah turunan Imam Ahmad Al-Muhajir. Kesimpulan akhir,